Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Basir Haikal Ahmad, Sarjana Pendidikan Agama Islam dan Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di UPT SD Negeri Bandung Rejo, Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2025 di LPTK UINSA Surabaya. Pada hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025 di kelas 3 dengan tema Aku Bangga Mampu Berpuasa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Sebelum kita mulai pelajaran, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Yang mimpin yaitu ketua kelas. Untuk ketua kelas silakan memimpin. Tangan dilipat di atas meja. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Absen yang pertama, Dita masuk. Dita masuk. Kesa Masuk. Audi Masuk. Nendra Masuk. Jelita Iqbal Masuk. Fahim. Sebelum dimulai, ayo kita menyanyikan lagu kebangsaan dulu ya. Sebelum nyanyi, kalian boleh berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu. Ya, menerangkan tentang seperti kalian pada sekarang hari ini. Apa? Kalian pada waktu masuk kelas, apakah kalian makan jajan? Ya. Apakah kalian minum? Nah, materi pada pagi setengah siang hari ini kita akan menerangkan tentang puasa atau aku bangga mampu berpuasa. Saya lihat kok kelihatannya belum teriak. Kita tepuk semangat dulu ya. Siap? Tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi. Tepuk semangat. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu tentang apa tadi? Puasa. Pertama tujuannya apa ini? Siswa dapat menjelaskan pengertian puasa dengan benar, biar kalian bisa mengerti puasa itu apa toh. Ini nanti. Yang kedua,
Siswa dapat menyebutkan rukun dan syaratnya puasa. Oh, yang boleh puasa itu ini, yang tidak boleh itu ini. Nah, ini nanti. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan hikmah puasa bagi kesehatan spiritual, berarti badan kita ya. Ini video apa? Tentang puasa. Kalian lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang aku bangga mampu berpuasa. Mari kita simak bersama-sama. Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan perbuatan buruk sejak fajar sampai maghrib. Puasa wajib dilakukan oleh umat Islam di bulan Ramadan. Tata cara puasa adalah membaca niat sebelum fajar, menahan makan dan minum, menjaga perilaku baik, serta menyegerakan berbuka. Syarat puasa antara lain agama Islam sudah balik, berakal sehat, mampu melaksanakannya, serta suci dari haid dan nifas. Beberapa sunat puasa adalah makan sahur, berbuka dengan Quran, memperbanyak sedekah, membaca Al-Quran, dan banyak berzikir. Hal-hal yang membatalkan puasa, yang pertama, puasa batal jika tidak sengaja makan dan minum. Yang kedua, sengaja muntah. Yang ketiga, mengalami haid atau nifas. Yang keempat, hilangnya akal. Dan yang terakhir, murtad. Puasa bermanfaat secara spiritual, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghapus dosa-dosa kecil kita, serta melatih kesabaran dan keikhlasan. Manfaat puasa untuk kesehatan. Puasa juga baik untuk kesehatan, seperti membersihkan tubuh dari racun, melatih pola makan sehat, dan memberi waktu istirahat pada sistem pencernaan. Puasa membentuk karakter mulia. Kita belajar disiplin dengan tepat waktu, sahur dan berbuka, belajar jujur karena tidak makan sembunyi-sembunyi, serta berempati merasakan penderitaan orang yang kelaparan. Ayo, harus semangat menjalankan ibadah puasa. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah melihat? Sekarang apa itu puasa? Puasa itu apa? Menahan diri. Ya. Kenapa kok kita harus puasa? Kenapa? Merasakan penderitaan orang yang kelaparan. Nah, seperti Mas Baim jawabannya ya bagus. Itu adalah orang yang berpuasa, ya, puasa. Aku bangga mampu berpuasa. Yang pertama, apa itu puasa? Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan perbuatan buruk dari fajar hingga maghrib. Berarti kalau kalian puasa itu menahan diri dari fajar pagi sampai maghrib, ya. Semuanya puasa toh? Alhamdulillah. Yang kedua, tata cara puasa. Nah, puasa itu ada tata caranya. Yang pertama, kalian apa? Membaca niat. Nah, niat ini tidak boleh tidak dilaksanakan, harus. Karena apa? Niat itu adalah apa? Syaratnya puasa. Yang kedua, menahan minum. Nah, tidak boleh. Masa puasa kok harus makan? Makan boleh, tapi jam setelah maghrib, ya. Itu puasa sampai maghrib. Yang ketiga, kalian waktu puasa harus berperilaku baik. Tidak boleh apa? Ngomong yang jelek, nggak boleh. Ya, itu
Yang terakhir, menyegerakan buka. Biasanya seperti ada anak yang gini, Pak, saya masih kuat puasa Pak, walaupun sampai isya. Nah, itu tidak boleh. Ya, kalian waktu ada adzan maghrib, Allahu Akbar, kalian harus segera berbuka, membatalkan. Walaupun itu hanya minum air. Makanmu setelah tarawih itu boleh. Yang penting kalian apa? Menyegerakan berbuka, dibatalo dulu ya. Nah, ini syaratnya puasa. Syarat puasa itu ada berapa? Ada 5. Yang pertama, Islam. Ya, yang kedua Sudah balik. Yang kedua apa? Sudah balik. Yang kedua balik. Ya, yang kedua balik. Yang ketiga berakal. Sehat. Ya, berakal. Yang keempat mampu menjalankan. Tuh. Yang terakhir suci dari haid dan nifas. Ini untuk yang perempuan. Kalau laki-laki tidak. Itu ya. Itu adalah syarat puasa. Selanjutnya yaitu sunnah puasa. Sunnah puasa itu melaksanakan sahur. Selanjutnya hal-hal yang membatalkan puasa. Ini yang membatalkan puasa. Yang pertama apa? Makan dan minum secara sengaja. Ya, ini biasanya apa? Waktu mau sholat wudhu, Pak, aku mau kelek Pak, batal atau batal? Ya tidak, karena kalian tidak sengaja. Tapi kalau Pak saya mau minum Pak, biar haus saya hilang, berarti itu batal. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Zaman gak pengen muntah, lah kok mau logok gini, bepopen, ya muntah. Nah itu berdosa, gak boleh. Yang ketiga, nih haid dan nifas. Ini untuk yang perempuan. Haid dan nifas adalah liburan khusus perempuan. Yang keempat, gila atau hilangnya akal. Biasanya orang bangun tidur pasti ya orang eling apa ya. Nah itu seperti itu, orang hilangnya akal itu, lupa semuanya. Yang terakhir, murtad. Murtad itu apa? Pindah agama. Pindah agama, ya. Orang yang pindah agama berarti puasanya batal, tidak boleh. Tentang puasa ini, kemarin sebelum masuk kan, kalian sudah bakal bentuk kelompok kan? Ada berapa kelompok? Ada 4 kelompok. Berarti ini kelompok 1, 2. Nah, dari kelompok 1, 2, 3, 4 ini coba kalian diskusikan kepada kelompok kalian ya. Pengalaman apa tentang puasa kemarin kalian itu? Coba didiskusikan kepada kelompoknya, ditulis di kertas ini, nanti dikumpulkan ya. Ya, siap? Saya kasih waktu 5 menit buat mengerjakan ini. 2 3 waktunya 5 menit untuk mengerjakan pengalaman kalian pada waktu puasa. Habis ini ada lagi tugasnya. Ini terserah sampean. Ya, iya tentang puasa. Kalian kemarin kan sudah melaksanakan puasa toh. Nah, pengalamanmu pas waktu puasa itu apa saja, tulis di sini. Nah, dirembukan ya. Waktunya 5 menit. Nah, sip, bagus. Seperti kelompok 2 sudah dapat banyak ini. Tidak mungkin. Pokoknya pengalaman kalian pada waktu puasa diingat-ingat. Kemarin aku puasa ngapain ya? Nah, tulis pengalaman samaan.
Sudah ya? Sudah? Sudah? Kalau sudah bisa dikumpulkan ke depan. Dikumpulkan. Ini loh. Dikumpulkan ke depan. Habis ini kalian saya kasih tugas lagi, yaitu membuat poster ya. Punya kalian ya. Diskusikan yaitu tentang apa? Ini orang yang berbagai kondisi yang berpuasa itu yang mana? Yang wajib puasa itu. Yang pertama dari anak kecil, ya, ini anak kecil kan? Yang kedua Orang dewasa. orang dewasa. Yang ketiga Musafir. musafir. Nah ini siapa yang tahu musafir itu apa? Orang yang berpergian. Orang yang Berpergian. bepergian. Nah orang yang bepergian jauh itu namanya musafir. Nah ini musafir tuh orangnya bawa koper, bawa tas dan baik kopiah pergi. Nah itu namanya musafir. Yang terakhir orang apa ini? Sakit. Orang sakit. Nah, ini kalian mendiskusikan mana saja yang wajib puasa dan mana yang tidak wajib puasa. Kasih alasan. Mana? Kelompok 1 tulis kelompok 1, kelompok 2, Ya. kelompok 4, dan yang ini kelompok 5. Kok gue bersih banget? Nah ini kelompok 3. Oh iya kelompok 3. Lupa. Hapus bro. Ini Cili. ini 1, Giri-giri. ini 1, ini 1, Nanti bersih lebar. ini Pensil. 1. Nah, diskusikan pada teman-temannya ya. Ini 1, 1, 1. Ini 1. Tuh, baru 1 ya. 2, 3, 4. Nah, diskusikan ya. Ini ya, ada 4. Dia tulis kelompok berapa nih? 4, tulis kelompok 4 gitu ya. Kelompok 1 ini musafir. Nah ini itu diskusikan mana saja yang wajib melaksanakan puasa dari orang 1, 2, 3, 4. Orang sakit nih sore. Saya kasih waktu 15 menit. Tidak wajib berpuasa Karena sakit. nanti kalau puasa tambah sakit. Ya. Ada Ayo udah dulu sakit. Sampai ini. Tulis satu dulu. baru. Angel kalau dulu. Ada buah ntar. Ya diskusi. Ada yang nulis, ada yang pokoknya kerjasama satu kelompok ini ya. Kok ditulis satu dulu sama satu. Ini sore. Adalah wajib berpuasa karena sudah balik. Terserah nempel Nyopo. gimana terserah Oh, kalian. balik. Yang penting Peraturan begitu. tertempel terus kasih alasan. Orang dewasa. Harus wajib. Nanti kalau tidak tahu Sudah ya wajib berpuasa. diskusi pada temannya. Sambal.
Nah, sekarang kasih alasan. Sip, bagus kelompok 3 ini. Alasannya apa? Musafir. Kelompok 2, oh sudah kasih alasan. Oke. Ini kelompok 1 ini. Wah, sip. Oh, panjang nih. Kelompok 4. Nah, bagus, bagus. Nah, dapat 2 orang yang bagus, siap. Sip. Belum balik. Cabai aku ini maju. Yo. Allah. Oke nih wis. Begitu maju. Lur. Ini sore. Pas. Wis. Beres tas. Dah, nanti dulu. Kalau sudah semuanya baru presentasi. Yang sudah berarti kelompok 1 dan kelompok 3. Kelompok 1, 3 yang sudah selesai. Nanti berarti kalau presentasi harus yang keras suaranya ya. Sebelum kalian nanti presentasi, saya bagi dulu. Ini nanti dikerjakan setelah presentasi. Kelompok 1 maju dulu, kelompok 1. Kelompok 1 maju. Ayo kelompok 1 maju. Ini. Nah, di bawah. Wah. Ini nanti dikerjakan setelah presentasi ya. Yuk, kelompok 1 dengarkan, kelompok 1 mau presentasikan. Ini dilihatkan di depan. Nah, ini. Nah. Alasannya karena masih mungkin tidak bisa menahan makan. Kedua, musafir jauh mungkin bisa saja kelaparan di perjalanan. 3. Orang dewasa alasannya karena sudah balik dan bisa saja menahannya. 4. Orang sakit, dia tidak wajib karena alasannya karena dia sakit. Jika berpuasa dia akan makin parah. Nah, ini dari kelompok 1 alasannya ya. Bagaimana untuk kelompok yang lain? Apa ada masalah atau tidak dari kelompok 1? Tidak, berarti sudah betul ya. Oh, terima kasih kelompok. Sekarang kelompok 3. Pertama, anak kecil tidak wajib puasa karena belum balik dan belum bisa mengontrol emosi. Kedua, orang yang musafir tidak wajib berpuasa karena takut tidak kuat karena berpergian Yang jauh. sudah selesai boleh mengerjakan. Takutnya jadi sakit Taruh situ karena gak apa? kecapean. Ketiga, orang dewasa wajib melakukan puasa karena sudah balik dan sudah bisa mengontrol emosi. Keempat, orang sakit tidak wajib berpuasa karena takut sakitnya malah semakin parah dan berakibat fatal. Semua? Ya, berarti bisa kembali ke tempat dan kasih aplaus untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 4. Ayo kelompok 4. Kelompok 2. Maaf, kelompok 2 dulu ya.
Kelompok 2 bisa maju ke depan. Diskusi kami. Anggota Baim, Iqbal, Dita, dan Intan. Orang dewasa sudah wajib berpuasa karena sudah balik. Musafir orang yang berpergian jauh tidak wajib berpuasa. Anak kecil tidak wajib berpuasa karena belum balik. Orang sakit tidak harus berpuasa karena sakit dan nafsu makan menurun. Nah, ini dari kelompok 2. Betul, berarti bisa kembali ke tempat dan kasih aplaus untuk kelompok 2. Kelompok yang terakhir, kelompok 4, bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Anak kecil. Anak kecil tidak wajib berpuasa karena mereka belum balik dan belum mengerti apa itu berpuasa dan belum bisa menahan lapar. 2. Musafir atau orang yang berpergian. Musafir tidak wajib melaksanakan puasa agar tidak dehidrasi dan lemas. 3. Orang dewasa. Orang dewasa wajib berpuasa karena sudah balik dan bisa menahan lapar. 4. Orang sakit. Orang sakit tidak wajib berpuasa agar tidak sakit lebih parah lagi. Nah, ini adalah presentasi dari kelompok 4, kelompok terakhir ya. Dan kasih aplaus untuk kelompok 4. Ya, bisa kembali ke tempat. Setelah selesai presentasi, kalian bisa mengerjakan tugas yang Pak Haikal tadi kasih ya. Dipikir. Nah, dari pelajaran ini, pelajaran apa ini? Tentang apa? Tentang puasa. Nah, puasa itu apa tadi? Menahan diri ya. Puasa adalah menahan diri ya. Berarti orang yang wajib berpuasa dari 4 gambar ini, menurut kalian yang wajib itu yang mana? Orang dewasa. Kenapa ke orang dewasa? Nah, sudah balik. Karena sudah balik. Dari pelajaran tadi, apakah ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada pertanyaan? Tidak. Berarti sudah paham semua tentang puasa? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Ya. Itu tadi penjelasan tentang puasa. Yaitu nanti saya kasih pertanyaan satu saja. Ya, tanya apa? Bagaimana cara kalian kenapa toh pada waktu sekolah kok semangat walaupun itu puasa? Kenapa? Karena membaca niat. Karena membaca niat. Lagi. Karena bertemu teman-teman. Pendapat Anda Ulangan. tentang puasa ini, apa pengalaman kalian? Coba kalian tulis di buku tulis pengalaman kalian setelah mengikuti pelajaran ini. Senang atau tidak senang atau kurang apa, kalian tulis semua. Puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak batal. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Tarawih bangun sahur jangan lupa puasa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,